Kedua, aturan berikutnya adalah karena cuma satu KD dan satu mapel, nanti Ibu akan ada mungkin yang akan Ibu jelaskan ulang atau Ibu minta kamu baca ke bahan materi yang Ibu beri di e-learning. Jadi ada dua. Itu ada, kamu bisa, Ibu share screen dulu mungkin ya. Ibu udah share, udah masukkan ke pertemuan 3, kamu nanti klik, ada 3 berkas ya. Ada 3 berkas lah, kok lama amat. Nah, di sini ada 3 berkas. Nah, kamu buka yang pembelajaran HOTS dan latihan skenario pembelajaran. Kalau yang udah pernah ngedownload karena mata kuliah Ibu dulu inovasi, mungkin pernah punya ya, jadi kamu nggak usah download. Karena Ibu akan ngebahas ini lagi dan ini lagi. Kalau yang sudah pernah mendownload buku pembelajaran, kamu tinggal download tinggal buka ulang berkas kamu. Kalau misalnya sudah punya nggak usah. Kalau misalnya belum, silakan kamu download. Nanti Ibu kasih tahu halaman berapa kamu harus samain persepsi dulu aja ya dari buku pedoman buku itu aja ya biar sama semua. Nanti saya akan jelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Ini bukan indeks prestasi kumulatif ya, bukan. Tapi ini indikator pencapaian kompetensi syarat, ada kunci, ada pengayaan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana membuat tujuan pembelajaran dan bagaimana mengejawantahkannya ke dalam skenario pembelajaran yang menggunakan model, kalau ini kan problem based learning ya. Problem based learning, kemudian scientific karena kita sekarang masih menggunakan pendekatan saintifik yang ada 5M-nya ini. Mengamati, menanya, mencoba, menghubungkan, dan mengkomunikasikan. Oke, udah pada download belum yang ini, yang latihannya dulu deh. Yang latihan skenario pembelajaran ya, sama buku pembelajaran HOTS aja ya. Dua itu aja penilaian HOTS nanti aja nggak apa-apa, nggak usah dulu. Oke, sudah pada download belum di e-learningnya? Atau saya kirim di Zoom-nya aja lagi ya, ulang ya. Saya kirim di Zoom ulang ya, biar bisa kamu download di Zoom. Sebentar ya, biar cepet. Oke, kalau nanti ada yang kurang ngerti, kamu boleh memotong, Bu izin mau tanya gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Karena hanya mah gratis ya, nggak usah bayar. Bentar. Aduh, maaf. Alhamdulillah. Satu lagi ya, ini yang buku pembelajaran HOT, satu lagi ini yang tugas individu PPL. Baik, nah di situ sudah ada ya, di chat Zoom-nya sudah ada. Oke, kita akan masuk ya ke bagaimana kalian mengembangkan skenario pembelajaran berdasarkan model tertentu. Untuk bahasan kita hari ini memang model problem based learning. Mau apapun model pembelajarannya, pendekatannya, tapi esensi pengembangan pengembangan pembelajaran tuh sama. Kalau misalnya memang pembelajarannya berbasis kompetensi. Nah, kalau pengertian kompetensi itu apa, Ibu nggak akan bahas lagi karena ini kan udah dibahas di pertemuan mungkin di kurikulum, mata kuliah, apalagi yang udah pernah bahas tentang kompetensi dasar itu apa, kompetensi itu apa, udah ada ya? Sudah pernah dipelajari kan? Mungkin strategi udah pernah belum? Strategi udah pernah belajar? Udah Bu di semester 3. Oh, oke, udah ya. Sudah pernah di semester 3. Jadi Ibu nggak akan ngebahas dari awal apa sih pengertian kompetensi dan sebagainya. Nah, pada pembuatan skenario pembelajaran, kalian diminta untuk memilih tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya besarkan ya. Tujuan pembelajaran kalian ambil dari KD. KD yang mau disasar ini apa? Nah, Ibu di sini ceritanya KD-nya itu adalah ngambilnya pelajaran matematika ya, kelas 4. Jadi makanya Ibu di sini nggak pakai tematik 3 KD atau misalnya ada 2 KD. Nggak, kita latihan dulu. Latihan aja satu dulu lah. Kalau 3 mah kayak hela gitu ya. Bisa kalian tuh nanti ngembanginnya bingung. Satu dulu aja. Jadi kita ceritanya latihan mengembangkan KD matematika kelas 4 dan Ibu ambil ini
untuk KD Matematika, kompetensi dasar matematika yang 3.2. Ini KD 3, ini KD 4. Oke, yang ini pengetahuan, yang ini apa? Kalau yang 4 apa? KD 4 apa? Keterampilan. Oke, bagus. Keterampilan ya. Jadi ini kita berpura-pura mengembangkan skenario pembelajaran. Pengetahuannya adalah tentang bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Ininya mengidentifikasi bentuk. Nah, aturan pertama, ketika kalian mengembangkan pembelajaran, ambil dari KD-nya. Nah, Bu, saya saya boleh ngambil buku siswa boleh, tapi sekarang kita berpura-pura tidak ada buku guru, buku siswa. Kamu benar-benar dari nol banget. Kalau kamu misalnya mengembangkan tujuan pembelajaran, ada yang bisa jawab? Matematika. Matematika tentang apa? Pecahan. Bentuk pecahan. Oke, pecahan. Bagus ya. Nah, berarti tunggu sebentar. Assalamualaikum. Pak Sandi, gimana? Iya. Iya. Iya bener Om. Ya alamatnya itu. Iya benar. Dari kampus sudah dikirim? Oh iya. No nih Om ya. Ya yuk kasih. Ya maaf ya kembali. Oke kembali ya. Jadi kalau misalnya kamu ngambil KD, lihat dulu materinya. Tadi materinya tadi udah benar teman kamu bilang bahwa materi tentang pecahan Bu. Nah kamu lihat yang KD pengetahuan nih, lihat dulu ya. KD pengetahuan itu sebanyak apa materinya? Nah, lihat ya, ini materinya sebanyak apa? Kembali lagi. Nah, ini ya. Lihat, ini materinya banyak banget nggak? Kira-kira satu pertemuan menurut kamu untuk kelas 4, ini berapa pertemuan? Coba kamu pertimbangkan berapa kali pertemuan nih? Sekitar 2 kali pertemuan, Bu. Oke, kalau 1 kali pertemuan, nyampe nggak? Bisa Secara aja. logikanya. Secara logikanya Bisa. loh. Biasa, campuran, desimal, persen, sama hubungannya. Logikanya. Kalau satu pertemuan kayaknya terlalu berat, Bu, menurut saya. Bagus jawabannya. Kalau satu pertemuan ini sekiranya nggak nyampe, kamu boleh ambil seperberapanya, nggak usah semuanya. Contohnya gini, kamu ini anggap kamu mau bikin pembelajaran pertemuan pertama. Ya, saya nggak mungkin semuanya ini pecahan biasa campuran dulu aja deh gitu ya. Jadi saya yang desimal persen itu nggak usah diikutin karena logikanya kamu untuk kelas tinggi ya. Nah, ingat alokasi waktu untuk kelas tinggi itu 30 menit untuk 2 JP. Kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3, 1 JP itu 30 menit. Oke, jadi kalau misalnya satu mata pelajaran, kalau misalnya untuk kelas tinggi matematika, ini kan ceritanya kelas tinggi ya, kelas 4, itu berarti 2 kali 30 menit. 70 menit, itu saya nggak mungkin, Bu, kalau misalnya kalau saya pakai PBL, ngajar pengen pakai PBL, kemudian saya waktunya 70 menit, materinya mungkin hanya sampai pecahan biasa sampai campuran saja. Dia bisa ngebedain biasa sampai campuran. Nah, sekarang kamu boleh untuk kalian masing-masing ya, kalian boleh milih mau materi yang mana untuk latihan ini. Apakah biasa campuran? Bu, saya mau bahas desimal deh gitu ya. Boleh, mau bahas desimal. Bu, saya mau bahas persen deh gitu ya. Misalnya bahas persen gitu kan. Boleh. Silakan kamu untuk latihan ini boleh milih ya, materinya mau yang mana? Mau yang biasa campuran atau yang desimal saja atau yang persen saja karena ini juga satu pertemuan ini bisa jadi pecah jadi 3 pertemuan karena materinya banyak gitu ya. Kamu boleh memecah ini jadi 3 pertemuan. Tapi kalau misalnya kamu rasa bisa jadi 2, silakan mau dibuat tuh pertemuannya bahas apa sama apa satu KD ini. Kamu yang menentukan. Nanti kira-kira pertimbangkan ini materinya itu sulit atau mudah, banyak atau dikit.
Nah, itu ya, itu rules ketika kamu merancang pembelajaran. Lihat, ini KD-nya, ini kalau misalnya teman kamu jawab tadi bagus ya, Bu, kayaknya 2 pertemuan deh. Bagus, berarti nggak mungkin. Secara logikanya ini nggak mungkin, Bu, 1 KD ini 1 kali pertemuan beres gitu. Kayaknya 2, 3, atau misalnya saya maunya 4 gitu pertemuan. Silahkan, nah berarti materinya kamu ambil yang mana? Nah, sekarang kita pilih misalnya kamu ambilnya materinya pecahan biasa dan pecahan campuran. Berarti ketika membuat indikator, ini ya, ketika kamu membuat indikator pencapaian kompetensi, kamu lihat mau materi yang mana. Saya ketik di sini ya, saya anggap misalnya saya mau ambil materinya itu tentang bentuk pecahan biasa dan campuran. Mana larinya nih? Nah, oke ya. Nah, ini misalnya saya ngambil yang ini. Bu, boleh kalau misalnya saya mau ngambil materinya yang lain misalnya. Saya mau ngambil materinya misalnya ada yang desimal gitu ya. Ada yang mau persen gitu ya. Atau misalnya hubungan saya ada pertemuan khusus ada yang hubungan tentang materi ini, Bu. Nah, Bu geningan ngurusin materi juga pusing ya. Jangan kira. Nah, gini ya, makanya Ibu perlu bahas dulu nih. Kamu boleh mau ngambil yang mana gitu. Ibu nggak minta kamu ngambil semuanya satu pertemuan ini ya. Jadi kita berpura-pura mau ngambil yang mana. Ini Ibu mah hanya ngasih ide aja. Kamu boleh kembangkan menjadi ide yang lain. Jadi Ibu nggak larang ya. Nah, ini misalnya ini ya. Nah, oke, sekarang dari setelah kamu nyasar materi itu, berarti Bu, yang keterampilan gimana ya? Sama, kalau emang kamu mau ambil bahasannya tentang materinya KD ini, lalu kamu berarti keterampilannya berarti dia mengidentifikasi bentuk pecahan biasa dan campuran aja ya. Itu juga udah boleh, diperbolehkan. Jadi Ibu nggak minta, kalau bisa nanti dalam satu pertemuan itu, kamu jangan lupa buat indikator yang berhubungan dengan pengetahuan yang 3.2 ini dan indikator yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, Bu, cara membuat indikator itu lihat dari mana? Nah, kamu bisa lihat dari halaman 55 dari buku yang ini ya, yang buku pembelajaran HOTS. Nah, tadi itu Ibu sudah ini ya. Nah, yang 55. Halaman 55 di situ dijelaskan mana sih 55 nih. Nih ya. Jadi dari 1 KD itu kamu lihat dia itu nanti akan dipecah jadi indikator pencapaian kompetensi penunjang atau syarat gitu ya, indikator pencapaian kunci atau inti dan indikator pencapaian pengayaan. Saya besar ini. Nih ya. Jadi dalam 1 KD itu kamu nanti buat indikatornya. Indikator itu apa? Coba buat apa indikator? Saya udah pernah jelasin dulu. Ada yang masih ingat nggak? Kalau indikator itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau saya pakai analoginya menjelasin orang yang ganteng atau orang yang cantik. Cirinya apa sih? Kalau orang yang cantik gitu kan. Kalau misalnya kamu lihat indikator sebuah KD atau kompetensi dasar, berarti kamu tuh sedang membuat ciri-ciri KD tersebut sudah dikuasai oleh siswa itu apa. Nah, itu berarti indikator. Nah, tadi kita sudah lihat indikator yang ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita latihan dulu buat indikatornya dulu. Masing-masing sudah menentukan materinya yang mana. Nah, sekarang sambil mikir ya. Kamu materi tinggal pilih, nggak usah 4-4-nya. Satu aja. Sudah belum? Sudah milih belum? Materinya dulu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Masing-masing sudah pilih ya. Silakan kamu ketik materinya, saya mau ambil yang ini. Oke. Kemudian, indikator, kita akan latihan membuat indikator syarat. Nah, indikator pencapaian kompetensi berarti indikator atau ciri si anak itu sudah dapat kompetensinya itu apa.
Nah, cara membuat indikator itu adalah menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kamu bisa lihat di halaman 16 sampai 18. Di sini ya. Tadi yang buku tadi ya, masih buku tadi. Buku tadi kamu lihat halaman 16 sampai 18. Yang ini, tara, yang ini ya. Kalau yang tadi kognitif atau KD3, nah yang tadi ya, 3.2, berarti kamu pilih indikator menggunakan kata kerjanya antara C1 sampai C6. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau saya sebut IPK ya, IPK. IPK itu tadi ada 3 ya, ada syarat, ada inti, sama pengayaan. Nah, yang tadi, yang syarat, inti, dan pengayaan. Kalau bisa, kalau yang syarat itu kamu boleh, dia ya minimal bulah C1 sampai C2. Jadi, kamu boleh memilih kata kerja di sini untuk IPK syarat. Bu, IPK syarat itu apa? Kalau IPK syarat itu adalah syarat siswa itu bisa menguasai kompetensi itu tuh syaratnya apa? Contohnya gini. Nah, contohnya, oh yang tadi aja ya lagi ya. Saya kasih contohnya yang di bukunya ada kok. IPK syarat itu kembali ke halaman 55 ya. Nah, contohnya ini, syarat atau penunjang ini ya, bahasa yang lainnya juga bilangnya penunjang. Contoh yang ini, saya udah ada contoh. Kamu bisa lihat di halaman bawahnya ya. Nah, IPK syarat. Nah, ini syarat ya. Contohnya gini, oh yang gampang IPA aja kali ya, biar nggak terlalu abstrak. Nah, ini ya. Misalnya gini, IPK-nya itu, ini kan kamu membuat indikator pencapaian kompetensi yang penunjang atau syarat. Syarat si anak itu bisa menguasai KD, kalau ini kan contohnya IPA. KD IPA ini kan tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Dia itu berarti harus paham apa dulu gitu. Oh Bu, berarti kalau sebelum dia bahas tentang bahasan tentang materi ini kan saya bahas tentang ekosistem ya Bu ya. Saya kan materi ini bahasnya tentang ekosistem. Berarti dia tuh harus paham Bu tentang komponen-komponen abiotik sama biotik. Nah, namanya IPK penunjang itu kamu boleh ngambil kata kerja operasionalnya itu dari C1 sampai C2. Pilih aja satu. Gak usah banyak-banyak gitu ya. Ambil aja satu, karena ini kan beberapa pertemuan jadi memang banyak ceritanya. Jadi kamu ambil aja satu, syaratnya harusnya ini, atau dua boleh. Dua Bu, saya pikir kalau siswa mau belajar tentang pecahan, berarti dia bisa merubah sebelum dia membedakan campuran sama yang pecahan biasa, bisa nggak Bu dia ngerubah pecahan biasa ke campuran? Oh, berarti dia bisa misalnya membedakan atau mengidentifikasi gitu ya. Nah, kamu pilih kata kerja C1 sampai C2 yang tadi yang ini. Nih ya. Nih, udah mau latihan nggak? Kita langsung latihan aja ya. Kita buat latihan. Caranya gimana Bu kalau buat IPK itu? Nah, kamu pilih kata kerja operasionalnya. Tadi kan Ibu bilang, kalau IPK yang penunjang atau syarat, kamu pilih C1 atau C2 dari kata kerja yang pengetahuan. Misalnya, kira-kira kalau tentang pecahan, bentuk pecahan, berarti kira-kira kalau misalnya Ibu pikir mungkin dia bisa menulis ya, menulis pecahan. Nah, saya ketik di sini ya, ini contoh Ibu aja ya. Bu, kalau saya sih, biar sama istilahnya. Nah, berarti saya mau buat menulis bentuk pecahan biasa, pecahan campuran. Gitu ya. Oh, berarti kalau menurut Bu Nurul menulis bentuk pecahan campuran, kalau siswa udah bisa nulis bentuk pecahan campuran, berarti siswa ini sudah punya kemampuan atau KD yang ini satu.
Nah, kemudian kalau misalnya, Bu, boleh nggak, Bu, saya pilih yang lain? Saya nggak mau siswanya bisa nulis, saya maunya siswa bisa merubah bentuk, misalnya gitu, merubah bentuk dari pecahan biasa ke campuran. Oh, boleh, kamu berarti tinggal pilih aja kata kerjanya yang tadi ya. Ya pasti kamu harus sering gonta-ganti. Ini nih layar. Nih, kamu tinggal pilih, saya mau yang lain boleh nggak, Bu? Saya nggak mau menulis, tapi dia misalnya menggambarkan. Boleh nggak, Bu? Dia bisa menggambarkan pecahan biasa dalam bentuk gambar, misalnya gitu ya. Nah, boleh, silahkan kamu pilih sesuai dengan pemahaman siswanya di kelas kamu tuh, mau dibuat tinggi boleh, mau dibuat rendah boleh. Misalnya mau, Bu, ngegambar aja udah uyuhan gitu ya, dia udah bisa ngegambar aja, menurut saya udah bisa tuh indikator syaratnya dia udah memenuhi kompetensi itu, boleh. Nah, berarti kamu tinggal tulis di situ ya, ditulis di Word-nya, oh misalnya yang lain ya, menggambar pecahan biasa dalam bentuk apa sih, misalnya apa ya, gambar sederhana. Nah, oke, ini adalah syarat. Jadi sebenarnya indikator penunjang pencapaian kompetensi ini adalah ciri si anak itu bisa menguasai KD yang ini. Oke, ada yang mau coba nggak? Biar Ibu nanti bisa lihat. Mau share screen? Silahkan, biar Ibu nanti bisa tahu kamu uh, udah ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau coba nggak di layarnya? Nggak apa-apa ya, kita kan di sini sambil belajar biar sama-sama tahu. Ada yang mau nyoba nggak? IPK-nya sudah ada? Jadi kalau misalnya IPK untuk penunjang, itu pilihnya C1 sampai C2. Sebenarnya nggak ada ketentuan seperti itu sih, cuma secara logikanya IPK penunjang itu adalah ciri indikator anak itu bisa menguasai KD itu minimal kemampuan berpikirnya itu yang bagian paling sederhana. Ya cuma menulis ulang, menyebutkan gitu ya, yang ada di kata kerja operasional di C1 sampai C2. Nah, kalau C3, C4 gitu sampai C5, C6 itu kamu boleh masukkan ke bagian yang IPK ini ya, IPK yang kunci atau yang pengayaan. Ada yang mau coba nggak? Silakan. Siapa yang mau coba di sini? Ada 89 orang. Ada yang mau berani share screen? Sudah berapa belum nih, Bu? Kerjaan Boleh saya. Bu, sama Depi aja. Boleh, Depi. Boleh, Depi, silakan. Nanti Ibu lihat. Oke, Depi mau ambil materi yang sama pecahan biasa dan campuran. Iya Bu. Oke, terus kamu ngambilnya Depi. mengingat IPK-nya tadi teh C tentang ini Bu, mengidentifikasikan, kalau nggak salah teh apa tadi teh? maunya Eh, mengidentifikasikan. Tentang pecahan biasa dan campuran. Nah, Udah berarti gitu kamu aja. tulis ya, mengidentifikasikan. Nah, mengidentifikasikan pecahan biasa dan campuran. Oke, bagus ya, Dep. Kamu udah ngerti ya sekarang ya, itu yang syarat. Nah, sekarang gimana kalau yang kunci? Kalau kunci itu berarti, Debbie boleh stop share ya? Kamu berarti udah bisa ya Boleh buat Bu. indikator ya? Oke, kamu udah bisa buat indikator. Good job ya. Nah, sekarang kalau misal ada yang mau share screen lagi nggak sebelum Ibu bahas yang kompetensi IPK yang berikutnya?
Jadi kalau Bu, berarti kalau indikator tuh berarti sederhana ya, cuma kata kerja sama kemampuannya apa. Emang sederhana itu kalau bikin indikator itu. Jadi kamu tuh hanya menyebutkan kata kerjanya, kemudian kamu sampaikan mau kata kerjanya itu ngapain di terhadap kemampuannya itu kan kalau yang untuk afektif itu ya. Nah, sekarang gimana kalau yang psikomotornya? Psikomotor itu kan berarti kamu buat indikatornya sama caranya, cuma kata kerjanya ambil yang bagian ini. Ini kan untuk KD3. Nah, berarti kalau yang KD4 ya, kamu ngambilnya yang ini nih. Nah, ini. P1, P2, P3, P4, P5. Nah, berarti kamu maunya apa? Mau kata kerjanya itu, bentar ya. Oh, maaf, maaf. Yang ini ya, P1 sampai P5. Masing-masing kata kerjanya ini. Nah, apakah mau mengaktifkan, mau menggabungkan, mau mengatur, atau menyalin aja juga udah masuknya keterampilan gitu loh. Jadi kamu mau yang mana? Apakah mengubah? Bu, boleh nggak Bu? Saya mau mengubah. Siswa itu bisa mengubah misalnya dari bentuk pecahan yang apa? Mengubah dari bentuk pecahan yang praktek gitu ya. Mereka praktikum gitu, ada pecahan, ada pita digunting-gunting dari mengubah benda nyata ke bentuk simbol gitu, misalnya kayak gitu. Itu boleh, silakan. Jadi kamu pilih kata kerjanya yang ini. Bu, berarti kalau gitu saya milihnya berapa biji nih kalau kalau misalnya keterampilan. Kalau saya sarankan mendingan kamu ambil satu aja biar nggak terlalu banyak indikatornya. Jadi kalau misalnya tadi kan misalnya Devi tadi udah ngambil C1 sama C2 ya. Nah, sekarang Devi tinggal pilih untuk KD4 itu ambil kata kerja untuk keterampilan tuh yang mana. Bu, saya maunya agak heboh gitu ya. Saya mau mereka menciptakan atau mendesain misalnya gitu. Mendesain soal berbasis atau membuat gitu ya, menentukan soal yang salah atau benar atau misalnya saya mau membuat sesuatu siswanya gitu dari bentuk pecahan biasa sama campuran ya silahkan gitu ya kamu boleh mempertimbangkan karena ini dari kata kerja ini akan menghasilkan aktivitas gitu kan keterampilannya misalnya gini siswa dapat merumuskan, ini P4 nih, artikulasi. Ini kan tingkat tinggi ya, di keterampilannya ya. Atau Bu, saya mah yang gampang-gampang aja deh, ada pertemuan pertama mah tong hese-hese gitu ya, pusing. Jadi mendingan saya maunya Bu, ini aja deh Bu, bisa menggabungkan atau me mengubah aja tuh udah oke menurut penilaian saya sebagai guru. Nah, boleh kamu mulai mau ngambil apa? Misalnya mau mengubah aja ya. Berarti saya mau mengubah. Nah, berarti di sini ya, IPK yang ini kan yang masih pengetahuan, ini yang IPK yang keterampilan ya. IPK yang keterampilan ya. Nah, berarti saya mau mengubah bentuk benda konkret misalnya ke bentuk pecahan misalnya. Nah, misalnya gitu. Misalnya kamu boleh misalnya dengan benda sehari-hari misalnya. Mau serinci itu pun boleh ya. Nah, jadi gini. Nah, ini bedanya ya. Bu, kalau misalnya yang afektif gimana? Sama, afektif juga. Kamu mendingan ambil satu aja. Yang sekiranya bisa keukur dalam satu pertemuan itu. Nih, saya kasih ping aja ya biar gonjreng. Oke ya, jadi kalau misalnya untuk penunjang atau syarat, saya sarankan ambilnya misalnya C1 sampai C2 gitu ya. Kalau misalnya IPK kunci ini boleh dari misalnya C3 sampai C6. Ini nggak ada batasan kok. Sama dengan ini. C3 sampai C6. Cuma kalau misalnya saya sarankan indikator itu yang sekiranya bisa mengukur keberhasilan pembelajaran kamu itu dalam satu pertemuan itu. Jadi bijak dalam membuat indikator. Kalau indikator kebanyakan, Bu, banyak amat ya satu pertemuan indikator sampai 5. Keukur nggak, Neng? Gitu ya. Nah, indikator misalnya kalau saya sarankan, yang penting ada indikator syarat. Yang ini ya, saya kasih tanda bulat ya, bulleting ya. Atau yang mana ya? Ini aja deh.
Yang ini sama yang ini. Jadi kalau bisa ada 3 indikator. Nah, ini ya. Jadi ada 3 indikator. Indikator untuk pengetahuan yang syarat atau penunjang, indikator untuk pencapaian kompetensi yang pengetahuan yang kunci, kemudian sama yang keterampilan. Jadi minimal kamu indikator itu ada 3. Keterampilan, kemudian syarat atau kunci yang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dipecah jadi 2. Jadi kalau bisa ada 3 indikator dalam satu pertemuan itu. Bu, kalau yang pengayaan gimana gitu kan? Kalau yang pengayaan ini ibaratnya itu boleh ada, boleh nggak ada. Kalau misalnya kamu mau pasang pengayaan karena materinya itu udah, misalnya kata Bu ini materi terlalu gampang, bisa dinaikin lagi, ditambahin lagi sama saya. Nah, kamu boleh pasang indikator pengayaan. Atau materinya kamu mau buat agak diperdalam gitu ya, diperluas juga gitu. Nah, itu boleh. Apa bedanya diperdalam sama diperluas? Coba tahu nggak? Kalau materi ada yang deep and wide, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Materi ini bisa diperdalam dan diperluas, bedanya apa? Ada yang tahu? Saya tahu Bu, Apa? kalau untuk diperluas mah contoh berbagai bentuk pecahan. Nah, ada seperti aja pecahan biasa ataupun dan lain. Kalau yang diperluas itu jadi kita mencari lebih dalam mengenai bentuk pecahan itu Bu, sampai kita korek-korek lagi gitu Bu. Kalau luas itu pengetahuannya sedikit tapi bisa mencakup gimana ya, dasar-dasar gitu Bu. Tapi kita tahu semuanya. Cuman kalau dalam itu biasanya tahu dasarnya dan semuanya nggak jelas cuma lupa Bu. Rumah Aji. Iya, maksud kamu tuh mungkin gini ya. Kan ada yang pecahan juga ya, berhubungan dengan pecahan ya. Nah, nanti dia hubungkan dengan lingkaran, itu tambah luas materinya gitu ya. Nah, kamu silahkan pertimbangkan kalau ini materinya memang esensial, penting untuk kehidupan siswanya atau menguasai materi berikutnya, kamu silahkan membuat pecahan materi-materi yang lain yang akan mendukung kemampuan si anak. Tapi ingat, kita punya batas waktu. Seperti tadi ya, orang satu pertemuan juga dibatasin, Bu, 70 menit. Ges, Assalamualaikum, ges seberapa menit ya, Bu? Belum nanti refleksi, Bu. Ges seberapa menit ya? Nah, pertimbangan ya, satu pertemuan dengan waktu 70 menit ini, mau sedalam apa, mau seluas apa, gitu ya. Jadi harus bijak dalam menentukan materi. Nah, berikutnya ini ya. Tadi Devi sudah bisa membuat IPK yang syarat. Nah, sekarang kita lihat coba yang IPK kunci. Ada yang udah nyobain belum? Membuat indikator pencapaian kompetensi yang kunci. Nah, kalau kunci sebenarnya esensi dari, lihat, kita lihat bersama-sama KD-nya nih. Nah, ini ya, lihat bareng-bareng. Ini kuncinya nih. Udah ada kata kuncinya, menjelaskan. Berarti IPK-nya itu minimal si anak bisa menjelaskan. Gitu. Berarti kalau di bawah menjelaskan berarti dia adalah IPK syarat atau penunjang. Tapi kalau misalnya sama dengan IPK-nya yang KD-nya itu ya, di sini kan KD-nya menjelaskan ya, benar nggak? Berarti Bu, kalau saya lihat menjelaskan tuh di mana? C berapa? Coba saya mau melihat konsentrasi. C1, Bu. C1 berapa? Di sini C1. Menjelaskan ada di C1? C2 juga ada, Ibu. Itu C2, Bu. C2 ya. Kalau di sini C2 ya. Berarti kalau kamu ngambil C1 itu berarti masuknya ke IPK yang penunjang IPK yang syarat ya. Nah, kalau misalnya kamu lihat yang Bu, berarti IPK saya itu minimal di C2 itu sama ya Bu ya. Itu berarti kamu masuk ke IPK yang inti gitu ya. Inti itu adalah yang diminta oleh KD-nya. Berarti Bu, kalau saya boleh nggak Bu? IPK saya maunya di tinggi ini, di C3, C4, C5, walaupun dia KD-nya di C2. Paham ya? Kenapa dia KD di C2?
Karena memang di KD-nya itu tadi menjelaskan kalau dari tabel ini dia masuknya C2. Nah, Bu, boleh nggak, Bu? Saya mau bikin IPK intinya itu, saya maunya di C3 atau C4. Boleh banget gitu. Karena kalau bisa di atas dari KD-nya, si KKO-nya itu. Kalau KKO-nya coba mengidentifikasi, karena banyak ya, KD itu kan yang minimal. Jadi kalau misalnya KD-nya itu terlalu umum, misalnya mengidentifikasi, menjelaskan, gitu, menyebutkan, kamu boleh membuat IPK yang agak lebih tinggi dibandingkan KD-nya. Kalau mau dia, Bu boleh nggak Bu? Kalau saya mah udahlah Bu lah, anak-anaknya B aja gitu Bu, anak kelas saya mah mau C2 lagi aja Bu, guys uyuhan, guys bisa pecahan kayaknya. Saya mah mau dia bisa menyimpulkan aja atau mencirikan atau mengkategorikan, di sini ada yang mengkategorikan mana yang pecahan biasa, pecahan campurannya guys halus Bu, menurut saya mah udah lulus gitu. Ya boleh-boleh aja gitu, karena kan kamu yang jadi